teman-teman, aku Agatha. Pada video ini kita akan belajar bareng nih tentang bangun ruang sisi lengkung. Teman-teman, pernah nggak sih kamu sadar di sekitar kita itu banyak banget loh benda yang bentuknya melengkung? Nih, coba kamu lihat. Ada kaleng minuman, topi ulang tahun, bahkan bola basket. Nah, semua benda itu punya bentuk yang disebut sebagai bangun ruang sisi lengkung, yang dimana terdiri dari bentuk tabung, kerucut, dan bola. Nah, hari ini kita bakal eksplor bareng nih, supaya kamu bisa lihat bentuk-bentuk dari bangun ruang ini. Sehingga nanti setelah kamu menonton video ini, diharapkan kamu bisa mengidentifikasi jaring-jaring dari bangun ruang sisi lengkung dengan benar, lalu kamu juga mampu nih untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume dan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Maka yang akan kita pelajari di video ini itu, pertama, tentang pengertian dan unsur-unsur dari tabung, kerucut, dan bola itu apa aja. Terus kita juga akan bahas nih bagaimana sih bentuk jaring-jaringnya. Lalu setelah itu kita akan mencari tahu bagaimana sih cara menghitung volume dan luas permukaannya. Nah, langsung aja yuk. Kita mulai dari pengertian dan unsur-unsurnya. Pertama, kita bahas tentang tabung dulu ya. Tabung itu apa sih? Tabung itu suatu bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah sisi lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Gambarnya kayak gini nih. Ingat ya, kuncinya itu ada di dua buah sisi lingkaran yang identik, yang ini dan yang ini. Dan ada juga persegi panjang yang membentuk sisi lengkung. Selanjutnya, kita coba identifikasi ya, ada unsur apa aja sih yang ada pada tabung? Sesuai pengertiannya, tabung itu memiliki tiga sisi, yaitu sisi atas dan sisi alas, yang membentuk lingkaran. Lalu ada sisi tengah, yang biasa disebut sebagai selimut tabung. Nah, ini kalau kita buka bentuknya, akan menjadi persegi panjang. Tapi ini akan kita bahas di jaring-jaringnya ya. Selanjutnya, rusuk. Tabung memiliki dua rusuk yang berbentuk lingkaran, satu di bagian atas dan satu bagian alas. Selanjutnya, titik sudut. Tabung itu punya titik sudut nggak nih? Tabung itu nggak punya titik sudut ya. Ingat, titik sudut itu dibentuk oleh perpotongan rusuk. Nah, rusuk tabung di sini kan nggak berpotongan, jadi ya tabung tidak punya titik sudut. Selanjutnya, ada apa lagi nih? Ada titik pusat. Tabung itu punya titik pusat. Yang ini ya. Oke, lanjut. Bagian jari-jari, bagian atas dan alas tabung itu kan bentuknya lingkaran. Makanya tabung juga punya jaring-jaring pada bagian atas dan alasnya. Di bagian ini nih. Terakhir, itu ada tinggi tabung, yaitu jarak titik pusat lingkaran sisi atas terhadap titik pusat lingkaran sisi alas. Yang ini nih. Namun biasanya di soal, T-nya itu ditulis di samping, tapi sebenarnya itu sama aja ya. Nah, jadi begitu ya, unsur-unsur yang ada pada tabung. Kamu pernah kepikiran nggak? Kalau bentuk tabung ini kita buka, kira-kira jadi bentuk apa ya? Nah, sekarang kalau kita bongkar bentuk tabung ini, dia akan menjadi seperti ini nih. Coba kamu perhatikan baik-baik ya. Wah, ternyata waktu bentuk tabung ini kita buka, sisi lengkung atau selimut tabung ini bentuknya menjadi persegi panjang ya. Sehingga dari sini kita bisa memastikan kalau tabung itu memang terbentuk dari dua buah lingkaran dan persegi panjang. Nah, bentuk-bentuk ini kita sebut sebagai jaring-jaring dari tabung. Kalau jaring-jaring ini kita rangkai ulang, dia bakal balik lagi menjadi bentuk tabung yang utuh seperti semula. Kayak gini nih. Nah, bentuk tabung ini mungkin biasa kalian lihat di sekitar kalian itu contohnya seperti botol minum, terus gelas, kaleng cat, kaleng minuman, dan masih banyak lagi ya benda-benda lainnya. Sekarang, biar kalian lebih paham lagi nih, kita coba latihan soal ya tentang unsur-unsur tadi.
Coba kamu perhatikan, dari beberapa pernyataan ini, poin apa sih yang tidak termasuk ke dalam unsur-unsur dari tabung? Jawaban yang benar itu yang B. Tadi sudah dijelaskan ya, kalau tabung itu dia tidak punya titik sudut, karena rusuk dari tabungnya itu tidak saling berpotongan. Selanjutnya, kita pelajari tentang kerucut. Sebelum kita masuk ke definisinya, coba kamu perhatikan gambar ini ya. Menurut kamu, es krim ini termasuk bentuk kerucut atau bukan ya? Bentuk es krim ini termasuk ke dalam bentuk kerucut ya. Kerucut ini kan merupakan bangun ruang sisi lengkung yang memiliki satu alas berbentuk lingkaran dan satu sisi lengkung yang meruncing ke satu titik puncak di atas alas. Bentuk yang sebenarnya dari kerucut itu kan seperti ini. Sedikit berbeda ya dari bentuk es krimnya. Sebenarnya itu sama aja. Kalau bentuk es krim ini bentuk kerucut yang terbalik. Kalau es krimnya kita putar seperti ini, maka akan terlihat tuh bentuk kerucutnya. Selain itu, bentuk es krim ini juga memenuhi unsur dari kerucut, yang dimana tadi sesuai definisi bahwa kerucut itu terdapat satu bentuk lingkaran dan satu sisi lengkung. Nah, lalu ada apa aja sih unsur-unsur dari kerucut ini? Unsur yang pertama itu titik puncak ya. Jadi kerucut ini punya titik puncak sesuai definisinya yang terletak di sini nih. Selanjutnya ada selimut kerucut. Nah, sisi kerucut ini terletak di atas alas kerucut, yang dimana tadi disebut sebagai selimut kerucut. Yang ini nih. Selanjutnya ada apa lagi nih? Ada alas kerucut. Sama seperti tabung tadi, alas kerucut di sini juga berbentuk lingkaran. Di bagian bawah ini nih. Selanjutnya, diameter dan jari-jari. Karena bentuk alasnya tadi lingkaran, maka kerucut memiliki diameter dan jari-jari. Pada diameter terletak di bagian yang ini, dan jari-jari terletak di bagian ini. Nah, pada kerucut ini, dia cuma punya satu rusuk saja, yang bagian ini nih, tempat pertemuan antara alas dan selimut kerucut. Selanjutnya, pada kerucut ini, dia punya yang namanya garis pelukis, yaitu garis lurus yang menghubungkan titik puncak dengan satu titik pada rusuk. Yang ini nih. Lalu unsur yang terakhir itu tinggi kerucut, yang dimana menghubungkan titik puncak dengan titik pusat lingkaran alas kerucut. Yang bagian ini nih. Nah, teman-teman, bentuk kerucut itu kalau kita buka menjadi bentuk seperti ini, dia dinamakan sebagai jaring-jaring kerucut. Bagian bawah ini tetap membentuk lingkaran, dan bagian atas atau selimut tabung ini dinamakan sebagai juring. Jadi, bisa kita ketahui ya, bahwa kerucut itu terbentuk dari sebuah lingkaran dan sebuah juring. Dan kalau jaring-jaring ini kita rangkai lagi, maka dia akan membentuk sebuah bangun kerucut. Biar kalian semakin paham dengan bentuk kerucut, coba kalian amati benda-benda ini. Berdasarkan unsur-unsur kerucut yang tadi sudah kita pelajari, apakah benda tersebut masih termasuk ke dalam bentuk kerucut atau tidak? Jawaban yang benar adalah tidak, karena terdapat benda yang tidak memiliki titik puncak. Selain itu, ada juga benda yang tidak memiliki alas berbentuk lingkaran. Lalu bangun ruang sisi lengkung terakhir yang akan kita bahas adalah bola. Bola merupakan bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari tak hingga lingkaran yang memiliki jari-jari sama panjang dan berpusat pada titik yang sama. Sederhananya, bola ini dapat dibentuk dari setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Bisa kalian lihat dari visualisasi bola ini ya. Kalau kita bahas tentang unsur-unsur bola, bola ini dia tidak memiliki rusuk.
Dan bola itu hanya memiliki satu titik pusat di bagian yang ini nih. Tetapi bola itu tidak punya titik sudut ya. Bola itu hanya memiliki satu sisi saja, yang dimana sisi bola inilah yang disebut dengan dinding bola. Bola ini memiliki jari-jari, yang dimana jarak titik pusat ke dinding bola. Lalu untuk diameternya, ini jarak dinding ke dinding lain melewati titik pusat. Kalau bola ini hanya punya satu sisi lingkaran, namun tidak punya rusuk dan tidak punya titik sudut, lalu kira-kira bentuk jaring-jaringnya akan seperti apa ya? Jawaban yang benar adalah yang B. Bola itu tidak memiliki jaring-jaring yang sebenarnya. Dengan kata lain, bola itu tidak memiliki jaring-jaring yang terdiri dari bangun datar karena permukaan yang sepenuhnya melengkung tanpa sisi datar, rusuk, ataupun titik sudut. Namun, kita bisa membuat jaring-jaring bola yang menyerupai pola garis-garis lengkung. Misalnya, dengan cara mengiris kulit jeruk dengan membuat pola dasar berbentuk persegi panjang yang kemudian dipotong-potong dan disambung menjadi bentuk bola. Contoh dari bentuk ini yang bisa kalian temukan itu ada bola basket, semangka, bola dunia, kelereng, dan masih banyak lagi ya benda-benda lainnya yang berbentuk bola. Oke, pengertian unsur-unsur dan jaring-jaring tadi sudah ya. Selanjutnya kita bahas cara menghitung volume dan luas permukaan. Sekarang waktunya kita hitung-hitung, jadi siapin alat tulisnya ya, buat coret-coret. Pertama, kita akan cari tahu dulu gimana cara menghitung volume dari tabung. Volume itu biasanya disimbolkan dengan V. Untuk menghitung volume pada tabung, itu kita bisa menggunakan rumus kayak gini nih. V sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. Dengan R itu merupakan jari-jari tabung, dan T itu adalah tinggi tabung. Coba kita pelajari cara menghitung volume tabung dengan contoh soal ini ya. Suatu tabung memiliki jari-jari 2 cm dan tinggi 6 cm. Maka volume tabung tersebut adalah... Nah, kita mau menghitung volume tabungnya. Di soal, tadi diketahui jari-jarinya itu 2 cm dan tingginya itu 6 cm. Nah, yang ditanyakan pada soal adalah berapa volume dari tabung tersebut. Untuk mencari volume tabungnya, kita bisa pakai rumus V sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. Karena tadi jari-jari dan tingginya sudah diketahui, ya udah, tinggal kita substitusikan aja. Maka menjadi V sama dengan Pi dikali 2 kuadrat dikali 6. Nah, kita operasikan dulu ya yang kuadrat ini. Menjadi Pi sama dengan 4 dikali 6. Setelah itu tinggal kita kalikan saja. Maka menghasilkan V sama dengan 24 Pi cm kubik. Untuk Pi-nya ini kita bisa pakai dua cara. Bisa menggunakan Pi sama dengan 3,14 atau Pi sama dengan 22/7. Kalian bisa menggunakan salah satu dari kedua Pi tersebut. Tapi biasanya untuk Pi yang 22/7 itu digunakan untuk angka yang kelipatan 7 agar mempermudah operasi perhitungan. Kalau Pi 3,14 itu digunakan ketika angkanya tidak kelipatan 7. Seperti pada soal ini. Kan jari-jari atau tingginya bukan kelipatan 7, maka agar lebih mudah menghitungnya, kita bisa pakai Pi 3,14. Maka di sini tinggal disubstitusikan saja. Pi-nya menjadi 3,14 dikali 24. Maka hasilnya adalah 75,36 cm kubik. Selanjutnya, untuk menghitung luas permukaan dari tabung, kita bisa menggunakan rumus ini. LP sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali R ditambah T. Coba kita pahami melalui contoh soal ini ya. Aldebaran punya botol minum berbentuk tabung dengan diameter 14 cm dan tinggi 25 cm. Hitunglah luas permukaan botol minum tersebut. Nah, teknik pengerjaannya sama aja seperti mencari volume. Tinggal kita substitusiin aja ke rumus dari apa yang diketahui pada soal. Karena diameternya 14 cm, maka untuk jari-jarinya itu 7 cm dan tingginya 25 cm. Seperti ini ya. Untuk Pi-nya, kalau kalian langsung masukin ke rumus juga bisa ya, untuk mempersingkat pengerjaan. Pi yang digunakan di sini karena jari-jarinya kelipatan 7, maka kita bisa menggunakan Pi 22/7.
Dari sini tinggal kita substitusikan saja seperti ini, dan tinggal kita hitung. Untuk 7 bisa langsung kita coret dan menghasilkan 1. Lalu yang di dalam kurung bisa kita jumlahkan. Maka tersisa 2 dikali 22 dikali 32. Hasil perhitungannya adalah 1408. Jadi, luas permukaan botol minum Aldebaran adalah 1408 cm kuadrat. Nah, jadi begitu ya untuk menghitung luas permukaan tabung. Oke, sekarang kita beralih ke bangun ruang kerucut. Pertama, untuk menghitung volume kerucut, kita bisa pakai rumus V sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Untuk menghitungnya, ini mudah. Contoh menghitung volume kerucut seperti ini. Karena membeli es krim kon berbentuk kerucut yang memiliki tinggi 6 cm dan jari-jari 7 cm. Maka berapa volume dari es krim tersebut? Diketahui pada soal, jari-jarinya itu 7 cm dan tingginya 6 cm. Karena terdapat kelipatan 7, maka pi-nya kita bisa pakai 22/7 ya. Ini langsung bisa kita substitusikan ke rumus menjadi P sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 6. Nah, di sini ada yang bisa kita sederhanakan ya, yang dimana 6 dibagi 3 menjadi 2. Lalu operasikan juga yang 7 kuadrat ini menjadi seperti ini. Di sini juga bisa disederhanakan ya. 7 bisa dicoret dengan 49 menghasilkan 7. Maka menjadi 1 dikali 22 dikali 7 dikali 2. Ketika kita kalikan, hasilnya menjadi 308. Jadi, volume es krim kon Ana adalah 308 cm kubik. Lalu, untuk menghitung luasnya, kita bisa pakai rumus LP sama dengan Pi dikali R ditambah S. Untuk S di sini melambangkan garis pelukis. Untuk menghitungnya, coba kita menggunakan contoh yang sama seperti sebelumnya, tapi yang diketahui adalah diameternya 14 cm dan garis pelukisnya 15 cm. Berarti untuk jari-jarinya, di sini kita punya 7 cm dengan garis pelukisnya 15 cm. Untuk pi-nya, kita akan menggunakan 22/7. Jari-jari dan garis pelukisnya ini kita substitusikan ke rumus menjadi 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 15. Nah, angka 7 ini bisa kita sederhanakan ya. Kita coret menghasilkan 1. Maka menjadi 22 dikali 22 menghasilkan 484. Jadi, luas permukaan es krim kon Ana adalah 484 cm kuadrat. Terakhir, kita coba cari tahu gimana cara menghitung volume dan luas permukaan dari bola ya. Untuk menghitung volume bola, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R kubik. Untuk menghitungnya, kalian bisa lihat contoh soal berikut ini. Sebuah semangka memiliki diameter 18 cm, maka volume dari semangka tersebut adalah... Sama seperti pengertian yang sebelumnya, kita tulis dulu apa yang diketahui pada soal. Seperti ini. Lalu yang ditanyakan adalah volume dari semangkanya. Dari yang diketahui, kita substitusikan ke rumus menjadi seperti ini ya. Menjadi 4/3 dikali pi-nya 3,14. Lalu karena jari-jari kubik di sini, agar memudahkan menghitungnya, kita jabarkan satu-satu seperti ini ya. Menjadi 9 dikali 9 dikali 9. Di sini ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 3 dengan 9 menjadi 3. Lalu setelah itu menjadi 4 dikali 3,14 dikali 3 dikali 9 dikali 9. Nah, yang ini kita operasikan dulu menjadi seperti ini. Maka dari sini tinggal dikalikan saja. 4 dikali 3,14 dikali 243. Hasilnya 3052,8. Jadi, volume dari buah semangka tersebut adalah 3052,8 cm kubik. Lanjut, terakhir kita coba hitung luas permukaan dari bola. Menghitungnya ini jauh lebih mudah ya, karena rumusnya itu LP dikali 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Coba kalian lihat contoh ini ya. Andi dan teman-temannya sedang bermain bola basket bersama. Bola basket tersebut memiliki jari-jari 8 cm. Maka berapa luas permukaan dari bola basket tersebut?
Kita tulis yang diketahuinya. Di sini hanya ada jari-jarinya, yaitu 8 cm. Lalu untuk pi-nya kita menggunakan 3,14, karena 8 ini kan bukan kelipatan 7 ya. Lalu yang ditanyakan adalah luas permukaan bola basketnya itu berapa. Maka kita substitusikan ke rumus menjadi 4 dikali 3,14 dikali 8 kuadrat. Lalu setelah kita hitung hasil perkaliannya, itu menghasilkan 803,84 cm kuadrat. Jadi luas permukaan dari bola basket tersebut adalah 803,84 cm kuadrat. Nah, itu tadi materi bangun rumah sisi lengkung yang kalian pelajari. Kesimpulannya, dari video ini, kalian sudah belajar tentang pengertian dan unsur-unsur dari tabung, kerucut, dan bola itu apa saja, lalu bentuk jaring-jaringnya seperti apa, lalu kalian juga belajar bagaimana cara menghitung volume dan luas permukaannya. Semoga melalui video ini, kalian semakin memahami bentuk dan konsep dari bangun rumah sisi lengkung, dan kalian semakin bisa mendalami juga terkait perhitungannya ya. Cukup sampai di sini dulu, semangat terus belajar matematikanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!